Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Aksara Islam. Sahabat beriman, sholat subuh merupakan ibadah wajib yang memiliki keutamaan khusus dibanding sholat wajib lainnya. Oleh sebab itulah sholat subuh termasuk ibadah yang paling sulit dan berat. Meski hanya dikerjakan 2 rakaat, namun sebagian orang lebih memilih untuk menarik selimut dan melanjutkan tidur nyenyaknya. Apalagi di subuh hari yang sejuk dan menenangkan membuat sejumlah orang tergoda untuk tidak bangun. Maka dari itulah sholat subuh dikategorikan sebagai ibadah yang berat, terlebih bagi orang munafik. Saat mengerjakan sholat subuh sama seperti sholat lainnya, wajib membaca surat Al-Fatihah. Selanjutnya dianjurkan untuk membaca ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Salah satu sunnah sholat yakni membaca surat yang ada di dalam kitab suci Al-Quran. Baik itu surat berupa ayat pendek maupun panjang diperbolehkan dengan tetap memperhatikan bacaannya. Ayat Al-Quran yang wajib dibaca yakni surat Al-Fatihah baik dalam sholat wajib maupun sunnah. Adapun surat atau ayat Al-Quran yang dibaca setelah membaca Al-Fatihah ialah bebas. Dan ada pula yang membaca surat atau ayat yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Misalnya ialah momen bulan Ramadan, situasi saat dalam perjalanan, dan lain sebagainya. Akan tetapi, ada 2 ayat yang sering dibaca Rasulullah SAW ketika sholat subuh. Dari Hutbah bin Malik, beliau pernah berkata, ia pernah sholat subuh bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pada rakaat pertama membaca surat Kaf ayat 10. Dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang bersusun-susun. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis tersebut bisa disimpulkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di rakaat pertama pada sholat subuh setelah membaca Al-Fatihah, beliau membaca surat Kaf sampai ayat ke-10 saja. Kenapa Rasulullah membaca surat Kaf pada rakaat pertama waktu sholat subuh? Isi surat Kaf ini intinya adalah untuk memperingatkan manusia tentang kejadian mereka dan mengingatkan tentang nikmat yang diberikan kepadanya, manusia. Begitu juga peringatan tentang hari berbangkit, hari berhisab, surga, neraka, pahala, dosa, dan lain sebagainya. Supaya kita semua ingat kepada Allah bahwasanya akan ada hari kebangkitan, di mana manusia akan dibangkitkan dari kubur lalu dihisab semua amalnya dan diberikan balasan sesuai dengan amalan perbuatannya semasa hidup di dunia. Bagi yang banyak amal baiknya akan diberikan ganjaran masuk surga, dan bagi yang banyak amal buruknya akan dimasukkan ke neraka dengan segala siksaannya. Lalu pada rakaat kedua, apa yang dibaca Rasulullah? Amr bin Haris berkata, aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada sholat subuh membaca surat At-Takwir. Dalam surat At-Takwir ini pun juga berbicara peringatan kepada manusia tentang hari kiamat. Seolah-olah surah ini ingin menyampaikan pesan kepada manusia bahwasanya keadaan semesta alam ketika kiamat datang akan hancur. Terjadi kegoncangan di mana-mana, matahari akan digulung sehingga semesta gelap gulita. Dan manusia tidak akan dapat mengelak dari pengadilan Allah tentang amal perbuatan yang dikerjakan semasa hidup di dunia. Apa keutamaan membaca surat At-Takwir pada rakaat kedua sholat subuh? Insya Allah mampu meningkatkan keimanan kita kepada Allah dan memunculkan kekhusyuan dalam sholat bahwasanya kita semua akan meninggal dan akan sangat celaka di saat kita meninggal tanpa bekal amal salih yang cukup untuk menghadapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bacalah 2 surat ini saat mengerjakan sholat subuh dan pahami maknanya dengan baik. Insya Allah kita akan menjadi manusia yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu bersyukur dan sangat takut untuk melakukan perbuatan dosa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga iman dan Islam kita. Nah, itu dia sahabat beriman, 2 surat yang sering dibaca Nabi Muhammad SAW ketika beliau melaksanakan sholat subuh.
Sekian dulu video dari kami. Jangan lupa dukung channel Aksara Islam dengan klik tombol subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.